Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Novel Effendi dari kelas I4, nomor absen 19. Saya di sini ingin membacakan naskah monolog dari 3 kamar karya Iswadi Pratama. Panggung dibagi dalam 3 area. Di sisi kanan panggung adalah sebuah kamar sederhana dengan meja dan bangku kayu yang sudah rapuh. Di atasnya berserak beberapa buku. Di sudut meja terdapat sebuah vas bunga dari bahan tanah liat dengan hiasan bunga ilalang yang masih segar. Di sisi lainnya terdapat sebuah jendela yang menghadap ke sebentang sawah yang terletak di samping rumah. Di sisi kiri panggung adalah kamar dengan tata ruang yang sama. Di atas meja terdapat sebuah mesin tulis tua dan vas bunga dari bahan gelas dengan hiasan bunga ilalang yang sudah kering, juga beberapa tumpuk buku fiksi dan jenis tulang lainnya yang tampak lebih terawat. Jendela kamar menghadap ke arah lanskap kota. Di panggung bagian tengah, sebuah meja dan bangku, setumpuk buku, sebuah laptop. Bagian 1. Ketika lampu mulai menyala di panggung bagian kiri, tampak seorang perempuan usia 30-an, bisa juga laki-laki, sedang menulis pada mesin tulis tuanya. Larut malam, lambat-lambat musik bernuansa lembut mengalun ditingkahi suara taktik mesin tulis. Beberapa saat kemudian perempuan itu berdiri, merentangkan lengannya, menguap lebar, meregangkan otot-otot badannya, lalu menoleh ke panggung yang ada di sisi kanan ruangannya. Tersenyum getir. Bersamaan dengan itu, lampu di panggung sebelah kanan menyala, lalu terdengar suara-suara serangga dan hewan di malam hari. Beberapa saat ia memandang dalam diam. Seharusnya kau ikuti nasihat mereka. Keras kepala. Apa akibatnya? Lihat ini. Sampai jadi jelek begini, masih pontang-panting. Kau sih terlalu menuruti gelora jiwa mudamu yang menggebu-gebu dan kurang pertimbangan. Penuh gairah memang, tapi tak logis. Coba kalau imajinasimu tak ngawang-ngawang, tak akan sesulit sekarang keadaanku. Apa salahku sendiri? Enak saja kau ngomong. Kamu kan yang memilih semua ini. Sok romantis, sok beda dari yang lain, terlalu percaya pada fiksi, pada puisi. Gayamu seperti seniman kaliber dunia, estetika. Ini lihat mejanya sambil menepuk kertas. Debu mengepul dari tumpukan kertas itu. Kamu sangka semua ini membuatmu meraih apa yang kamu impikan? Kembali tutupi bangkunya, mulai hening. Coba kau dulu bersikap patuh seperti teman-teman sekelasmu, berpikir dan bertindak sebagai anak-anak yang waras pikirannya, sekolah dengan baik, hidup tertib, menggembleng diri supaya menguasai keahlian di bidang yang lebih menderita guna dan bisa diandalkan untuk mendapat pekerjaan yang layak. Kamu malah edan-edanan dengan fiksi, puisi, seni. Alah, Fred, inilah hasilnya. Dengan setiap malam demi menumpahkan segala ide, imajinasi, getaran lembut dari palung jiwa terdalam. Semua yang tak bisa dinyahkan lagi, membayang-bayangi jiwamu sepanjang ayat, mengilhami, menginspirasi, membentuk watak, karakter, keseimbangan. Alah, menari kertas yang masih terpasang pada roli mesin tulis. Lampu padam, bagian 2. Lampu menyala di panggung sebelah kanan. Perempuan atau lelaki yang tadi berbicara kini telah mengenakan seragam siswa atau siswi SLDA, duduk di panggung memandang ke arah penonton. Seperti anak-anak perempuan di kampung ini, saya juga tak tahu cerita istimewa apa yang pernah saya miliki dan bisa saya banggakan, selain cerita yang lumrah dan tak akan mengilhami siapapun. Tapi sejak guru bahasa Indonesia kami menunjukkan sebuah puisi yang sangat indah, saya merasa seperti ada yang dituangkan ke dalam kepala dan dada saya, membuat semuanya terasa berbeda. Saya seperti ini dibimbing oleh kekuatan dari dalam diri saya dan tak bisa saya jelaskan. Saya tak pernah membenci pelajaran-pelajaran yang lain, tapi saya jadi cinta banget dengan puisi. Novel-novel hebat dari pengarang-pengarang di negeri ini maupun pengarang dunia, musik, drama, lukisan, tari. Semua keindahan dalam karya seniman yang tak habis saya kagumi. Tapi lalu teman-teman di kelas menganggap saya sok tua sebelum waktunya, orang aneh, gak matching dengan umur, sok berat, seniman anakan, dan sejumlah gelar khusus lainnya saya peroleh. Teman-teman tidak mengucilkan saya, mereka senang mengolok demi bisa tertawa lantang bersama-sama. Tapi saya senang, setidaknya saya bisa membahagiakan mereka. Tersudut. Tiba-tiba lampu di panggung sebelah kiri menyala. Apa? Menoleh ke arah panggung sebelah kiri. Aku mengacaukan hidupmu. Aku yang mengakibatkan nasib selalu kau keluhkan itu. Hei Nona, oh maaf, kau masih Nona atau sudah Nyonya? Oh masih Nona, hah? Nonsense. What? Separuh Nona, separuh Nyonya? What the hell? Oke, apapun statusmu, dengarkan saya. Di usia seperti saya sekarang, setiap orang harus membuat pilihan penting bagi hidupnya. Dan saya melakukannya, memilih. Saya tak mau hanya ikut-ikutan mereka yang menjalani hidup seolah-olah seperti warisan.
tinggal mengulurkan tangan dan menerima apa saja yang diberikan, lalu menjalaninya menjadi tua dan mati. Saya tidak seperti itu. Kalau orang lain tak memilih apa yang saya pilih, itu hak mereka, dan itu juga sebuah pilihan. Tapi saya juga tak mau terus-terusan kau salahkan dengan pilihan saya ini. Saya ingin jadi pengarang, seniman. Menggerakkan tangannya di atas meja. That is my voice. Tersenyum. Jadi kau tak bisa terus-terusan mendatangi saya dan meminta saya mengubah pilihan saya. Tidak ada guna keluhan. Berhentilah merengek. Biarkan aku istirahat. Biarkan aku sempurna sebagai masa lalumu. Lihat dan terima hidupmu yang sekarang dengan berani. Bicara pada dan saudara-saudara, profesi yang saya pilih ini mungkin memang tak menjanjikan finansial yang hebat, popularitas berlimpah, atau status yang membanggakan bagi keluarga. Tapi saya harus melakoninya, dan saya tahu saya tak akan mendapat dukungan dari siapapun. Mungkin mereka tak akan menghalangi saya karena saya keras kepala, tapi mereka pun tak akan menunjukkan dukungan. Saya hanya dibiarkan dengan pilihan ini. Sambil diam-diam mereka berharap saya gagal, sehingga mereka bisa mencibir dan menunjukkan ke depan muka saya bahwa pendapat mereka lah yang benar. Lalu akan berkata pada saya, persis yang selalu kau katakan, mengubah-ubah bahasa tubuh dan gaya bicaranya demi menerangkan sosok yang ada di kepalanya. Kapok, makanya jadi anak jangan ngeyel. Benarkan dirimu, bagaimanapun jadi PNS itu pilihan terbaik. Sudah banyak contoh dari profesi sepertimu mesti siap susah, kok masih nekat. Kalau sudah begini, siapa yang menolongmu? Sekarang semuanya sudah terlambat, toh. Mau daftar polisi mustahil, tak berumur. Mau ikut parpol supaya berani dapat karirmu, tak mungkin. Paling cuma bagian peran huri-huri. Mau merintis bisnis, modal nggak cukup. Pinjam uang di bank, nggak akan ada yang percaya. Mosok mau sodorkan visi-visimu itu sebagai jaminan, tersenyum sinis. Kalau saja kamu melanjutkan kuliah, minimal kamu punya ijazah S1 untuk melamar kerja. Pikirmu itu terlalu liar. Harusnya kamu bisa seperti anak-anak lain, beres SMA, nyambung kuliah, sudah sarjana, cari kerja, lalu menikah, bahagia sampai tua, mati masuk surga. Itu yang benar. Mending ia kembali duduk membelai-belai bunga ilalang yang ada di pas bunganya. Liar, saya tidak liar. Saya hanya ingin berpikir bebas. Saya juga mengerti batasan-batasan. Saya ingin memilih sendiri hidup yang akan saya jalani, menjelmakan apa yang telah mengilhami dan menggelarakan jiwa saya. Mengapa sebuah pikiran bebas harus selalu dicurigai dan dianggap berbahaya? Mengapa seorang anak SMA dianggap tak patut, punya pandangan yang melampaui usianya? Apakah seorang remaja hanya pantas berpikir mengenai hal-hal yang remeh, serba permukaan? Mengapa seorang remaja hanya pantas berpikir mengenai hal-hal yang remeh, serba permukaan? Mengapa seorang remaja tidak suka dengan film dan novel percintaan yang cengeng dan lebih dianggap aneh? Apakah seorang perempuan seusia saya akan jadi sinting hanya karena mengemari puisi, sastra? Apakah cita-cita yang dianggap benar harus selalu sesuai dengan standar itu orang banyak? Apakah setiap orang yang belajar dan bekerja tekun hanya dianggap benar kalau jadi PNS, polisi, tentara, pegawai bank, penitis bisnis? Di luar profesi-profesi yang dianggap menjanjikan itu, orang dianggap gagal atau keliru. Apakah menjadi seorang anak remaja sama artinya memenuhi kepalamu dengan tempat nongkrong yang asik, mengumpulkan sebanyak-banyaknya pertemanan di medsos, kontak-ganti status FB, up to date setiap hari, sedang PDKT dengan siapa, berapa kali sudah kali pacar atau masih jomblo, mengumpulkan daftar hal-hal yang menyebalkan dan menyenangkan untuk jadi obrolan dari libur sekolah, selfie di semua tempat lalu mengeditnya supaya bisa dipajang jadi foto keren. Saya tidak membenci semua itu, saya hanya tidak rela kalau hanya itu isi patok kepala saya ini. Saya hanya ingin melihat dan menjalani hidup saya terlalu penuh dengan buih. Saya hanya ingin selalu bergelora, digerakkan oleh tenaga yang amat kuat dan murni dalam diri saya, terus-menerus terilhami, dan saya menemukannya dalam puisi, musik, sastra, dalam seni. Apa itu salah? Barangkali kalian juga mulai berpikir bahwa kata-kata saya, kalimat-kalimat saya yang saya ucapkan bukan berasal dari alam pikiran seorang anak SMA. Atau barangkali juga ada yang mulai berkata dalam benaknya, bahasanya terlalu tinggi untuk remaja, atau ini sih cuma naskah drama, aslinya nggak begitu. Tidak, ini memang saya. Semua ini keluar dari benak seorang remaja. Hening, suara serangga malam. Di antara pokok-pokok artis jalan terpecah dua. Sebagai pengembara aku tak bisa mengambil keduanya. Maaf jika aku terpaku lama memandangnya. Aku pandang begitu rupa salah satunya sampai pada semak-semak di ujung sana. Aku pandangi juga jalan yang satu lagi, sepertinya lebih menarik hati. Rumputnya rapi,
seperti gampang dilalui bagi yang sudah pernah melewati. Mungkin sama saja rasanya dengan yang tadi. Pada pagi hari, kedua jalan itu murni tak ada jejak-jejak kaki. Rumputan tegak berseri, kuputuskan kulalui jalan pertama esok hari, meski tak tahu apa yang kutemui di ujungnya nanti. Bagian 3. Perempuan lelaki yang barusan bicara beralih ke panggung sebelah kiri dengan tepat mengubah penampilannya menjadi lebih dewasa. Ia tampak capek dan kecewa. Akan mungkin pemilihan tenses yang salah. Lihat, ini bukan lagi future tense. Ini sudah present continuous tense. Kamu sudah gagal. Lihat, saya gagal. Kalau saja dulu kamu tidak sok puitis, tidak nyecer guru bahasa Indonesia untuk menjelaskan makna puisi itu, tentu kamu tidak akan keracunan ilham seperti itu. Kalau saja kamu tetap melanjutkan kuliahmu dan membiarkan bapak menjual sepetak sawahnya untuk biaya pendidikan, tentu saya sudah sia-sia sana dan bisa dapat pekerjaan lebih bagus. Tapi kamu malah bertingkah Pak filosofi Yunani atau antik. Kamu bilang sawah tak boleh dijual. Itu bukan cuma sumber penghasilan, itu sumber nilai dan hidup bapak. Itu cara bapak menjalani hidup, menunjukkan bakti pada Tuhan dan kehidupan. Kalau semua petani berpikir menjual sawahnya demi biaya pendidikan anak-anaknya, bangsa ini akan kehilangan besar. Halah, gayamu selangit. Kamu menyedihkan, menyangka dirimu telah memilih hal yang benar karena mengikuti dorongan dari dalam jiwa, padahal tidak bisa kau lihat sendiri pada saya sekarang. Kamu menyedihkan. Kamu hanya orang yang ingin eksentrik, beda unik, dianggap berpikiran bebas sama mandiri. Sementara diam-diam kamu abaikan dirimu sendiri. You have no self-respect. That is you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.